Negara-negara Barat mengatakan mereka mengirim lebih banyak persenjataan berat dan bahkan pesawat ke Ukraina sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat militer negara itu ketika Rusia meningkatkan serangannya di timur. Pentagon mengatakan pada hari Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, bahwa Angkatan Udara Ukraina memiliki setidaknya 20 jet tempur lagi yang tersedia. Ukraina telah diberikan seluruh helikopter, termasuk helikopter dari Amerika Serikat, kata seorang pejabat senior pertahanan AS, yang berbicara dengan syarat anonim di bawah persyaratan yang ditetapkan oleh Pentagon. Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden menyetujui paket bantuan $800 juta, setara 11.480 miliar rupiah, untuk Ukraina. Secara dramatis memperluas cakupan senjata yang telah dikirim Washington ke Kyiv. Paket tersebut termasuk howitzer 155 mm, peningkatan serius dalam artileri jarak jauh agar sesuai dengan sistem Rusia, 40.000 peluru artileri dan 11 helikopter Mi-17 rancangan Soviet. Sebagaimana dilansir Washington Post, perlawanan keras negara itu terhadap invasi Rusia sejauh ini, serta poros Moskow ke wilayah Donbas di timur, telah mengubah kalkulus di negara-negara Barat yang pada awalnya enggan memasok persenjataan di mana pasukan Ukraina belum dilatih. Kata para ahli, perang telah berubah karena sekarang Rusia telah memprioritaskan daerah Donbas, dan itu adalah tingkat pertempuran yang sama sekali berbeda. Jenis pertempuran yang sama sekali berbeda, Sekretaris Pers Pentagon John Kirby mengatakan, Selasa, tanggal 19 April tahun 2022, analis mengatakan bahwa pertempuran di Donbas, wilayah kaya energi di perbatasan Rusia, mungkin akan lebih besar dalam skala daripada yang terjadi di sekitar ibu kota, Kyiv. Negara-negara Barat lainnya juga telah menjanjikan senjata yang lebih canggih untuk Ukraina seiring dengan berkembangnya perang. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan pada hari Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, bahwa pemerintahnya telah mengirimkan senjata anti-tank dan rudal anti-pesawat Stinger ke Kyiv, serta hal-hal lain yang tidak kami bicarakan di depan umum sehingga pengiriman dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Inggris bulan ini juga menjanjikan paket dukungan pertahanan senilai sekitar $130 juta, setara 1.865 miliar rupiah, yang mencakup lebih banyak rudal anti-tank, sistem pertahanan udara, dan peralatan tidak mematikan. Norwegia mengumumkan Rabu bahwa mereka telah menyumbangkan 100 rudal pertahanan udara jarak pendek Mistral di atas senjata anti-armor ringan yang disediakan akhir bulan lalu. Ada kesadaran bahwa perang bisa berlangsung lebih lama. Amail Kotlerski, seorang analis senior di Badan Intelijen Pertahanan Open Source Janez, jika itu berlangsung lebih lama, maka berpotensi memberi negara lain lebih banyak ruang untuk bermanuver dalam hal pengiriman sistem senjata yang lebih kompleks dan membuat Ukraina dilatih untuk itu. Pentagon mengirim 4 penerbangan lagi yang membawa senjata ke Ukraina, termasuk howitzer, dan telah meluncurkan pelatihan di negara lain di kawasan itu untuk pasukan Ukraina tentang cara menggunakannya, kata seorang pejabat senior pertahanan AS, Rabu. Meriam dimaksudkan untuk melawan artileri Rusia. Para pemimpin Barat bersikeras bahwa mereka mengirim peralatan yang siap digunakan. Tetapi sementara beberapa senjata dan materialnya canggih, sebagian besar juga masih kurang canggih daripada senjata di gudang senjata Rusia. Sebagian besar senjata yang disumbangkan oleh Barat, tidak akan memberi militer Ukraina keunggulan teknologi militer Rusia, tetapi mereka akan memungkinkannya untuk menutupi, setidaknya untuk sementara, untuk kekurangan pasokan militer, kata Alexei Muraviv, seorang warga negara pakar keamanan di Universitas Curtin Australia. Norwegia, misalnya, sedang menghentikan layanan Mistral secara bertahap, tetapi itu masih merupakan senjata modern dan efektif yang akan sangat bermanfaat bagi Ukraina, kata Menteri Pertahanan Norwegia Bjørn Arild Gram dalam sebuah pernyataan. Tapi Ukraina mungkin akan membutuhkan pengiriman senjata di masa depan jika ingin menjauhkan Rusia, dan negara-negara Barat, terutama di Eropa, perlu menyeimbangkan antara membantu Ukraina dan mempertahankan pertahanan mereka sendiri. Pentagon sedang berdiskusi dengan kontraktor pertahanan Amerika apakah langkah-langkah mungkin perlu diambil untuk memastikan produksi yang cukup dari jenis senjata yang telah dikirim Amerika Serikat ke Ukraina. Kami tentu tidak ingin sampai ke titik di mana ada kekhawatiran kesiapan atau di mana tiba-tiba kami memiliki masalah produksi yang tidak kami lacak, kata pejabat senior pertahanan itu. Menurut Kotlerski, kelanjutan pengiriman amunisi, terutama senjata anti-tank dan pertahanan udara jarak pendek, pada dasarnya adalah apa yang membuat Ukraina tetap berjuang.